ngajarin di kelas anak saya sendiri waktu itu sampai 2 jam, dan akhirnya anak-anak sampai berapa hari Bu? Sampai seminggu tidak ada guru, tidak ada materi pelajaran yang dikasih ke kami. Tapi karena kami ingin masuk sekolah anak-anak, jadi ya anak-anak tetap riang ingin masuk. Akhirnya setelah 2 minggu tidak ada guru, yang pertama kan BDR ya, 7 sampai tanggal 9 November. Tapi sebagian dari kami, beberapa siswa kesulitan mendapatkan layanan pendidikan. Kita tahu hak mendapatkan pendidikan dan layanan pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh undang-undang, baik Undang-Undang 1945 maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan kewajiban untuk melakukannya itu terletak pada pemerintah kota. Sehingga kalau kemudian ada upaya untuk membangun apakah itu rumah ibadah dan lain sebagainya, harus dipastikan bahwa bangunan yang akan dijadikan rumah ibadah tersebut apakah bangunan yang tidak digunakan atau tidak. Nah, kondisinya sekarang ini adalah sekolah yang aktif dengan rombongan belajar sekitar 12 rombongan belajar dan siswa hampir 300 lebih siswa. Sehingga kalau kemudian tidak dilakukan relokasi yang baik, maka ada indikasi anak-anak tersebut akan mendapatkan selain kekerasan, tentu saja kelalaian oleh sistem yang dibangun sehingga masalah atau hak pendidikan mereka terganggu. Ini yang tidak ingin kita yang tidak diinginkan. Sehingga kita mendorong wali kota, gubernur untuk mempertimbangkan baik-baik terhadap rencana ini. Karena kita tahu bahwa Depok atau dimanapun di beberapa tempat, baik itu kota maupun provinsi, tidak seimbang antara jumlah anak dengan sarana atau prasarana atau sekolah, ya. Kecuali kalau kemudian kota Depok surplus bangunan sekolah sehingga akan mudah. Tapi pada saat kemudian anak dititipkan atau ditempatkan dengan menumpang dengan sekolah yang lain, sehingga itu terjadi perubahan jam belajar, kemudian tempat yang baru, akses yang baru dan lain sebagainya, ini yang kemudian berpotensi mencederai hak mereka untuk mendapatkan pelajaran yang optimal. Komnas HAM akan segera memanggil wali kota dan mungkin juga nanti kita akan sinergi juga dengan gubernur seperti apa rencana ke depan. Kami tentu berharap agar tidak dilakukan pemindahan atau relokasi ke sekolah sampai kemudian ada persiapan yang matang, ada tempat yang sesuai, yang kondusif, sehingga kemudian anak-anak bisa belajar dengan tenang. Pada intinya, wali siswa atau orang tua tidak keberatan untuk direlokasi, asal ya tadi relokasi tersebut menjamin keberlangsungan pendidikan, ya, memastikan bahwa anak-anak terlayani dengan baik dan kemudian tidak ada intimidasi dalam proses relokasi tersebut. Bu Ani, seperti ini? Ya, dan pemanggilan dapat dilakukan. Iya, menambahkan. Juga saya menambahkan Komnas HAM akan melakukan pendataan komprehensif terhadap dampak dari kasus ini bagi siswa, bagi wali murid, dan bagi guru. Karena mereka itulah stakeholders yang ada di lingkungan pendidikan. Dampak-dampak itulah nanti yang akan juga kita pelajari, dampak terhadap pelanggaran hak, ya, hak mendapatkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, termasuk gangguan ujian. Tadi beberapa disampaikan ada trauma, lalu dibully, ya, banyak yang dibully, gitu, ya, sehingga ini mengakibatkan kekerasan. Dalam waktu dekat, sesuai yang Pak Guru sampaikan, kita akan memanggil wali kota Depok, dan bahwa Komnas HAM juga sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, untuk mempertimbangkan agar ini bisa ditunda, ya, karena ini menimbulkan persoalan. Terima kasih. Poin apa yang akan disampaikan? Poin-poin yang akan dipertanyakan ke wali kota ini apa? Apa tadi hasilnya pertemuan dengan Komnas HAM?
Komnas kan merespon ini dan kemudian sebagaimana ini kan pencarian fakta Komnas HAM. Ini biasa dalam investigasi pelanggaran HAM ya, memang harus ada pencarian fakta ini, persebaran fakta. Walaupun ini waktunya sempit, tapi Komnas HAM membuka diri untuk pengaduan lebih detail, lebih lengkap gitu lewat desk pengaduannya nanti Komnas HAM. Tetapi paling tidak hari ini satu lagi lembaga negara yang perhatian. Ya, jadi problem ini menarik perhatian banyak orang, termasuk lembaga-lembaga negara. Nah, kami berterima kasih pada Komnas HAM yang sudah meluangkan waktu untuk hadir ke SD Pondok Cina 1. Harapannya apa nih Bang Ira dengan datang ke sini? Ya, sebenarnya gini, kan tetap perjuangan ini ditentukan di ada 3 titik nih. Orang tua siswa, pemerintah kota, pemerintah provinsi. Ya kan, ini 3 ini yang terlibat. Karena harapan saya dengan banyaknya perhatian ini maka memang menyadarkan gitu. Ya, pihak-pihak terutama pemerintah kota dan pemerintah provinsi untuk mengkaji ulang kebijakan-kebijakan itu. Gitu. Bang Ira, kan di berita juga ada gubernur bersurat untuk itu sebuah kemenangan. Udah sebuah kemenangan apa belum sih Bang Ira? Ini kan ya bukan kemenangan lah, tapi ini satu progres ya dari perjuangan ini. Tapi masih banyak hal yang perlu kita pikirkan kembali. Ya. Tapi paling tidak satu hal, bahwa dengan surat penundaan itu maka pemerintah kota tidak ada alasan untuk mengeksekusi gedung ini. Ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, seberapa besar pemerintah kota berbesar hati untuk kembali memfungsikan sekolah ini, artinya mengembalikan guru-guru, mengembalikan fasilitas yang sudah diambil dan seterusnya, supaya sekolah ini beroperasi dan hak anak-anak atas pendidikan nggak terlanggar. Gitu. Oh, ada kedepannya seperti itu ya Bang Ira? Ya. Ntar kalau didorong sama Dewan kayak gimana tuh Bang Ira? Kalau misalnya untuk kembalikan guru-gurunya? Iya, pasti Dewan akan lakukan itu ya kan, merespon itu. Nah, cuma kan kalau Pemkotnya gengsian gitu kan, waduh ya kan. Kalau ya sebenarnya ini bukan soal win-win siapa yang menang siapa yang enggak, tapi siapa yang mau menyelamatkan anak-anak ini, ya kan? Gitu. Nah, maka pemerintah kota harus punya kebesaran hati untuk merespon surat dari gubernur ya, untuk menunda seluruh proses sambil menunggu kepastiannya, karena waktu yang gubernur bilang waktu yang tidak ditentukan, maka pastikan proses di sini berjalan sebagaimana mestinya. Tapi ini gitu, legislatif atau alat kelengkapan Dewan Komisi D siap ini gitu ya untuk mengawal dan mendorong memperjuangkan orang tua siswa ini. Insya Allah. Ya, Bang Ikra, makasih banyak atas waktunya. Ya, makasih.